Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami Si Keren, Sistem Informasi Kota Karel Edukasi On Air. Si Keren, keren. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan kembali berbagai informasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sahabat Si Keren semua, kita jalankan puasa Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Si Keren semuanya, pada kesempatan ini saya didampingi sama Ibu Bidan Koordinator, Ibu Rita. Ya. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah sehat. Mantap, luar biasa ya. Di pagi yang cerah ini kita bisa menyampaikan informasi kembali ya mengenai tentang informasi kesehatan ya. Sahabat Si Keren semuanya, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan informasi terkait tentang informasi yang lagi booming nih di Kabupaten Sumedang nih. Masalah telur menelur ya Bu Bidan ya. Ya, tapi catatannya telurnya telur ayam ya. Oke. Bukan sembarang telur. Mantap sekali yang berkaitan dengan telur ayam ya di sini. Oke, yang lebih realitanya Bapak dan Ibu semua ya, kita mengambil tema pemberian penambahan daya tahan tubuh dengan telur ya pada ibu hamil yang kurang mampu. Oke sahabat Si Keren semua, kita kupas tuntas nih mengenai pemberian telur ini ya bersama yang narasumber yang berkompeten nih, Bu Bidan Rita sebagai bidan koordinator. Nah, tentu sahabat Si Keren semua pengen tahu nih bagaimana sih latar belakang pendistribusian telur ya di Kabupaten Sumedang. Gimana Bu? Ya, baik. Terima kasih Kang Opik. Iya. Untuk kesempatannya di pagi hari ini kita akan membahas tentang pemberian penambahan daya tahan tubuh untuk ibu hamil, terutama dalam pemberian telur untuk ibu hamil khususnya yang kurang mampu. Latar belakang dari pemberiannya itu dalam upaya untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, di mana bahwa kita itu negara Indonesia itu masih ke-9 di ASEAN, terutama untuk di Sumedang. Di tahun 2023 juga kita masih jumlah kematian ibunya masih tinggi. Terutama di Kota Karel juga kita masih ada yang kematian ibu hamil itu. Ya. Di Kota Karel udah pecah telur tahun ini Bu. Kalau untuk tahun ini untuk kematian ibu, telur kematian ibu masih kita utuh, belum pecah dan jangan sampai pecah untuk tahun 2024. Kita pecah telur kematian ibu itu di tahun 2023, Kota Karel itu ada 1 kematian ibu hamil. Dan di tahun 2024 ini kita berharap jangan sampai ada kematian ibu. Dan pecah telur yang sudah terjadi di tahun 2024 ini adalah untuk kematian bayinya. Sampai bulan Maret ini kita sudah memiliki 3 kematian bayi di wilayah Kota Karel. Nah, dengan adanya latar belakang seperti ini, maka pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan program pemberian daya tahan tubuh kepada ibu hamil dengan pemberian telur. Karena penyebab kematian ibu itu salah satunya adalah perdarahan dan status kesehatan ibu. Berkaitan dengan status kesehatan ya. Jadi dengan pemberian telur terhadap ibu hamil ini diharapkan status kesehatan ibu atau status gizi ibu itu meningkat sehingga untuk mengurangi jumlah kematian ibu. Berarti kan ini yang melatar belakanginya angka kematian ibu ya. Angka kematian ibu, kemudian dari angka kematian ibu tersebut muncullah sebuah inovasi yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ya.
Ya. Kemudian kita pun di Puskesmas Kota Kaler alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan jangan terjadi pecah telur Telur aki ya Bu untuk Bidan ya. Iya, iya. Kita pun ya. Dibulet-bulet. Nah gitu, diemplek-emplek ya. Nasi endau kematiannya jangan sampai pecah. Iya, luar biasa ya, walaupun kita ya qadarullah ya, kita Iya. walaupun ada angka kematian bayi ya, kita pun terus berusaha dan berinovasi, bergagas dengan lintas sektor dan lintas program. Iya. Oke, luar biasa sekali ya sahabat si keren ini yang melatar belakangi munculnya inovasi dari angka kematian ibu dan nanti diharapkan mungkin Ya. terjadi status gizi yang baik. Luar biasa sekali nih sahabat si keren, pemikiran, ide, gagasan dan inovasi yang sangat win-win solution menurut saya ya. Oke sahabat si keren semuanya, kita lanjutkan nih. Oke, tadi kita sudah membahas tentang latar belakang. Nah sekarang nih Bu Bidan, tujuannya apa sih pemerintah Kabupaten Sumedang? Ya, dengan pemberian telur ini adalah tujuannya salah satu upaya untuk peningkatan status kesehatan atau status gizi ibu hamil. Oke. Sehingga dengan peningkatan status kesehatan dan status gizi ibu hamil tersebut tidak ada lagi ibu hamil yang meninggal atau ibu hamil yang melahirkan bayi-bayi stunting. Ya, jadi sangat betul. berhubungan dengan kematian ibu dan juga stunting untuk mencegah terjadinya new stunting. New stunting. Ya, Oh, new iya, stunting. iya. Karena di tahun 2024 ini kita berharap tidak ada lagi atau zero kibas atau tidak ada lagi kematian ibu dan kematian bayi dan tidak ada lagi new stunting atau bayi-bayi yang dilahirkan dengan stunting. Nah, Iya. tujuannya adalah seperti itu. Tadi apa? Zero kibas. Apa? Zero kibas. Zero Ya. kibas. Tertarik nih Zero. apa nih zero kibas ini Iya. maksudnya? Upami kalau kita udah ngobrol tentang kesehatan ibu dan anak, pasti memang titik tolaknya adalah di angka kematian ibu dan bayi. Untuk di Oke. Kabupaten Sumedang di tahun 2024 ini kita sedang booming terutama di kesehatan ibu dan bayi itu untuk zero kibas. Jadi tidak ada lagi atau zero berarti nol ya, tidak Iya. ada lagi kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sumedang. Oke, berkaitan dengan AKI dan Dan AKB ya. masih tetap berkaitan dengan AKI dan AKB. Oke, siap. Luar biasa sekali nih sahabat si keren. Tujuan dan inovasi terjadi antara pemerintah Kabupaten Sumedang ya di bawah Ya. Dinas Kesehatan dan kita sebagai unit pelaksana teknis daerah sangat support sekali ya dengan inovasi yang sangat luar biasa ini yang Ya. bertujuan tadi ya meningkatkan status gizi, kemudian jangan sampai ada stunting stunting baru baru. ya. Kemudian Ya. yang ada tadi Bu Bidan membahas zero kibas Zero, luar iya. biasa ya. Iya, Ini Kak. berkaitan dengan Dengan AKI AKI ya, dan AKB juga. Oke. Karena di dalam zero kibas ini Kang Opik ditambahkan juga bahwa inovasinya kita ada inovasi di Kabupaten Sumedang itu smart watch, pembagian smart watch untuk ibu hamil yang risiko tinggi atau kita kenal dengan program Sinurmi. Sinurmi. Ya, sebelum Ada lagi nih Sinurmi. sebetulnya ini sekalian aja ya pada kesempatan oke. kesempatan di pagi hari ini kebetulan pagi yang cerah sekali. Luar biasa sekali ya. Bulan Ramadan ini yang sangat berkah sekali buat Berkah kita sekali, semua ya. ya. Oke, Sinurmi apa Ya, nih Bu Bidan kita, Sinurmi ini? sebelum ke pembagian telur itu sebetulnya kita di awal Januari itu sudah dengan zero kibas itu kita sudah ada program pemberian smartwatch atau jam pintar atau Sinurmi untuk Oke. ibu hamil yang beresiko tinggi. Nah, karena untuk penurunan AKI dan AKB tetap kita harus gimana sih upaya kita supaya tidak terjadi kematian ibu itu. Nah, salah satunya adalah penjaringan ibu hamil resiko tinggi Luar dan biasa, juga ya. untuk pemantauan ibu hamil resiko tinggi itu lewat Sinurmi. Jadi
desa, kepala puskesmas, atau Pak Lurah, Pak Camat, dinas terkait, lintas program dan lintas sektor yang terkait bisa melihat keadaan ibu hamil lewat aplikasi Si Cakep. Jadi sebagai monitoringnya di Si Cakep. Monitoringnya di Si Cakep, sehingga semua ibu hamil yang beresiko tinggi dapat dimonitoring dengan adanya jam pintar itu atau sinur itu, sehingga apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada ibu hamil tersebut bisa langsung mendapatkan penata laksanaan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita luar biasa nih memutus, mudah-mudahan bisa memutus mata rantai ya. Ya. Jadi kalau misalkan, itu, kalau misalkan ternyata ada tanda bahaya ya, mungkin di aplikasi Si Cakep ya, kita bisa mengetahui ya, bagaimana sih tanda bahaya yang ibu hamil yang beresiko itu. Ya, jadi karena ibu hamil itu dimakaikan jam yang terhubung dengan aplikasi Si Cakep, sehingga kita bisa mengawasi ibu hamil dari aplikasi tersebut, sehingga kelihatan keadaan ibu hamil, terutama misalkan yang terpantau itu adalah tensi dari ibu hamil, terus detak jantung, SPO, nafas nafas dari ibu hamil. Apabila ada ibu hamil yang tensinya naik, nanti kelihatan. Dan nanti kita bisa melakukan kunjungan dengan melibatkan booster meal. Booster meal itu terdiri dari bidan desa atau Binwilkes dan ibu kader. Untuk mengunjungi ibu hamil kalau ada misalkan ibu hamil yang keadaan kesehatannya kurang baik. Nah, itu sudah diluncurkan dari awal Januari 2024 ya. 2024 ini. Dan sekarang kita meningkat ke pemberian telur sebagai upaya untuk peningkatan status gigi peningkatan status gizi ibu hamil dengan peningkatan daya tahan tubuh ibu hamil. Luar biasa sekali ya pengkajiannya, mulai dari kita pendataan ya, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Si Nurmi ya. Dan sekarang berkaitan dengan penambahan daya tahan tubuh dengan telur. Oke, Bu Bidan, sangat luar biasa sekali nih Kabupaten Sumedang ya, sahabat Si Keren nih. Kita bicara biasanya berkaitan dengan Mang Dana nih. Mang Dana nih, sumber anggarannya dari mana nih ngomong-ngomong? Untuk pembagian telur ini sumber anggarannya yaitu dari dana alokasi umum tahun 2024. Wow, luar biasa sekali ya. Dianggarkannya dari itu, makanya pemberian telur ini dilakukan untuk sementara ini di tahun 2024 ini. Oke, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah dengan support dari semua lintas sektor ya terkait dengan pemerintah Kabupaten Sumedang dan adanya kebijakan-kebijakan ya. Ngomong-ngomong nih, apakah semua nih sasarannya semua ibu hamil atau gimana kita membatasinya? Sasarannya ngomong-ngomong sasaran apa? Untuk sasarannya untuk sasaran pemberian telur ini sasarannya adalah ibu hamil yang kurang mampu. Satu, semua ibu hamil yang kurang mampu di Kabupaten Sumedang dengan melihat umur kehamilan. Berapa bulan? Untuk umur kehamilannya itu kurang dari atau sama dengan 32 minggu. 32 minggu berarti kalau dihitung 8 bulan nanti. 8 bulan. Jadi 8 bulan ke bawah. Nah, diusahakan 8 bulan ke bawah untuk umur kehamilannya. Maksimalnya berapa bulan dikasih sama pemerintah, dikasih stimulan ini? Untuk pemberian telur ini maksimal sampai 5 bulan. 5 bulan selama si ibu itu belum melahirkan. Luar biasa sekali ya. Dari pemerintah Kabupaten Sumedang saking gregetnya ya, saking saksepnya, cepetnya gitu ya. Bapak dan Ibu semua nih, alhamdulillah ibu-ibu yang kurang mampu ya, kemudian usianya selama
32 minggu ya. Kurang dari Atau sama dengan ya? Iya, sama dengan 32. kurang dari sama dengan 32 minggu Iya. untuk kehamilan Selama 5 bulan. 5 bulan. Dan Oke. sehari ibu hamil itu harus mengkonsumsi telurnya itu 2 butir. 2 butir. Iya, 2 butir Oke. sehari. Jadi dalam pendistribusiannya kita dalam 1 minggu itu kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo telur untuk seorang ibu hamil. Oke. Ngomong-ngomong jumlah total penerima pendistribusian telur di pendistribusian Kabupaten telur, Sumedang ya. berapa nih? Untuk di Kabupaten Sumedang kurang lebih 600 ibu hamil. Wow, 600 ya. Kabupaten kurang lebih ya, karena data itu bisa berubah disesuaikan dengan keadaan ibu hamil. Dan untuk di kita nih Di Kota Karel ya? Di 3 desa, tiga wilayah. Nah, 3 wilayah dengan 1 desa dan 2 kelurahan. Oke. Kita memiliki 21 ibu hamil 21. untuk bulan sekarang. Dan jumlah itu bisa berubah apabila ada ibu hamil kurang mampu yang baru bisa dimasukkan lagi. Atau nanti berubah apabila ada ibu hamil yang kurang mampu itu sudah melahirkan. Oke, siap. Yang menentukan siapa gitu yang misalkan Cek Ani layak dapat. Jangan-jangan nanti Bu Bidan dan bidan desa nanti dapat teguran, kok saya nggak terima gitu. Sedangkan yang ini terima, siapa yang menentukan layak nerima atau enggak? Untuk yang menentukan apakah ibu hamil itu kurang mampu atau tidak, kita bisa bekerja sama dengan lintas sektor, yaitu dengan desa. Oke, Kepada desa, ya, sehingga di sana apakah betul-betul ibu tersebut termasuk ke dalam keluarga yang tidak mampu. Berkaitan dengan dinas sosial mungkin ya? Berkaitan dengan DTKS. Oh, DTKS. Oke. Ya. Oke, luar biasa sekali ya sahabat si keren. Pada kesempatan ini kita kupas tuntas mengenai status gizi ya berkaitan dengan penambahan pendistribusian telur ya. Oke, Bapak dan Ibu semua sahabat si keren, pada kesempatan ini kira-kira peran puskesmas nih untuk pendistribusian telur ini bagaimana sih Bu Bidan ya? Baik, terima kasih. Ini peran puskesmas, yang peran kita untuk pendistribusian telur ini adalah kita berperan terutama ini bidan desa nih. Iya. Bidan desa atau pembina desa atau Binwilkes melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan setempat, biasanya dengan desa. Bidan desa terus jadi berkoordinasi dengan kelurahan atau desa untuk menentukan sasaran. Oke. Ya, sasaran. Iya. Berapa sasaran? Apakah ibu tersebut termasuk ke dalam ibu hamil kurang mampu atau tidak? Iya. Setelah itu puskesmas berkoordinasi dengan BUMDes. Kang Opi, karena kita untuk di Kabupaten Sumedang itu pengadaan telurnya itu diserahkan ke BUMDes. Oh, pendistribusiannya BUMDes ya. Pendistribusiannya sama BUMDes dalam hal pendistribusian telur di lapangan. Dan kebetulan kita untuk daerah Sumedang Utara itu dengan BUMDes wilayah Sumedang Utara itu lokasi desa yang di Marga Mukti dengan nama BUMDesnya Marga Makmur. Oke. Nanti puskesmas bekerja sama dengan BUMDes tersebut untuk memastikan telur dan kita memastikan apakah telur tersebut layak dikonsumsi oleh ibu hamil atau tidak. Oke. Terus BUMDes tersebut memberikan telur kepada sasaran ibu hamil maksimalnya 1 minggu 1 kali. Untuk sementara ini karena minggu ini adalah minggu pertama launching gitu ya, sebagai awal untuk pemberian telur terhadap ibu hamil, kita bekerja sama dengan BUMDes dan jadi dari BUMDes itu pendistribusiannya ke puskesmas dulu, baru dari puskesmas didistribusikan ke bidan desa, sehingga dan nanti ibu hamilnya datang ke puskesdes masing-masing untuk membawa telurnya. Oke. Jadi sahabat si keren semua, ada 2 inti yang barusan kita bahas ya. Jadi
Bapak dan Ibu Iya. semua peran puskesmas ya, peran puskesmas melihat pembicaraan yang diutarakan sama Bu Bidan, berarti yang barusan Iya. mulai dari advokasi ya, Iya. kemudian kita bina suasana ya, Iya. termasuk sama penggerakan masyarakat. Penggerakan masyarakat. Intinya perannya seperti itu dan Iya. luar biasa sekali ya barusan cara pendistribusian. Mungkin badai kamana jeung kumaha caranya nakna ya. Iya. Nah, barusan udah dijelaskan ya sahabat sekalian semua, jadi drop dari BUMDes ya. Kemudian dari BUMDes didistribusikan, di drop dulu ke Ke puskesmas, puskesmas. kemudian setelahnya dari puskesmas Iya. yang menyalurkan bidan desa ya. Iya. Bidan desa kemudian nanti si ibu hamil membawa ke bidan desa. Iya. Ya, oke, berarti Itu. alurnya seperti itu seperti ya. itu, Oke. iya. Oke sahabat sekeren semua, luar biasa sekali pada kesempatan ini. Mungkin yang terakhir nih Bu Bidan, bagaimana sih cara monitoringnya? Oh iya. Mungkin jangan-jangan nih Bu Bidan, jangan-jangan dipakai untuk bikin bolu gitu telurnya gitu. Bagaimana sih cara monitoring kita baik. ini sebagai petugas Iya. kesehatan? Untuk memonitoring pemberian telur ini, yang pertama semua ibu hamil memiliki kartu. Oke. Kartu ibu hamil satu kartu telur, di mana di sana ada catatan dari mulai tanggal dari mulai kapan ibu makan telur tersebut, dan di kartu tersebut si ibu harus menceklis bahwa beliau atau ibu-ibu tersebut sudah memakan telurnya. Nah, satu itu ya, Oke. dengan tercatat di kartu telur yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan, dan kartu tersebut ada di ibu. Iya. Satu itu. Yang kedua, melakukan monitoring evaluasi kepada sasaran dan BUMDes ya. Kalau ke ibu hamilnya selain dari kartu juga ibu hamil untuk bisa memperlihatkan atau berfoto gitu ya. Selfie ya. Luar biasa sekali. Hanya sekedar untuk memastikan saja. Sebetulnya hanya untuk sekedar memastikan saja kalau telur itu memang dimakan oleh ibu. Oke. Jadi kita monitoringnya itu semua ibu hamil yang habis makan telur, yang sedang makan telur, berfoto atau selfie, dan foto tersebut dikirim ke ibu bidannya masing-masing. Oke, jadi dia si ibu hamil ada 3 ya tadi monitoring kita ya. Iya. Dari kartu ya. Iya, dari kartu. Kemudian setelahnya dari kartu kita monitoring ke BUMDes Ke ya. BUMDes, Berapa iya. mungkin yang sudah didistribusikan. Iya. Kemudian yang dikarenakan kita era digital nih Nah, seperti ini. begitu, Kita jadi ya. selfie, jadi Ya. si ibu hamil pegang telur ya Pegang. sebelum dimakan Ya, gitu ya. atau lagi makan. Oke, lagi makan pun boleh ya. Boleh. Itu gimana? Apakah diceplok telur atau misalkan harus direbus telurnya Iya, itu gitu? untuk sementara ini kita menganjurkan kepada ibu hamil itu makannya itu rebus telur. Oke, rebus telur Rebus ya. telur, jadi direbus aja. Dengan direbus bisa dimakan langsung 2 sekaligus, atau bisa satu-satu tergantung si ibu tersebut kadang-kadang kan suka ada yang untuk menghindari enak mual gitu kan. Yeah. Bisa diselang waktu gitu. Dan yang paling utama, telur bisa sebagai makanan pendamping dari makanan yang biasa dikonsumsi oleh ibu. Oke. Nah, dengan adanya pembagian telur, ibu tetap harus makan seimbang. Makan gizi seimbang sesuai dengan menu ibu. Jadi ada nasi, Ada sayuran ya. Jadi iya. intinya jangan terfokus pada telur aja gitu ya. Iya, telur Oke. hanya sebagai penambah stamina aja untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan status gizi ibu. Oke, luar biasa sekali nih sahabat Iya. sekeren semua. Pada kesempatan ini kita udah kupas tuntas nih mulai dari latar belakang ya. Yang melatar belakangi yang saya simpulkan ya Bapak dan Ibu semua, yang melatar belakangi adalah ya tadi ya angka kematian ibu ya. Iya. Kemudian setelahnya itu adanya angka kematian ibu, pemerintah Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Sumedang memikirkan langkah yang lebih efektif dan efisien ya, mulai dari tadi ada
yang dinamakan dengan Sinuni ya. Kemudian ada lagi ini sebagai tahapan yang kedua adalah pendistribusian telur ya. Kemudian tujuannya luar biasa sekali ya, meningkatkan status gizi ibu hamil ya. Tadi juga ada zero stunting ya, ada zero new stunting ya, zero new stunting sama zero kibas ya, zero kibas ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, tadi anggaran nih, bicara masalah anggaran dan mangdana ya. Biasanya tadi kan kita udah kupas tuntas, alhamdulillah berkat dukungan dari semua sektor, kita dari dana alokasi umum tahun 2024 ya. Tadi udah dikupas tuntas nih sasarannya ibu hamil yang umuran mampu ya. Gitu ya. Dengan umur kehamilannya, Kang Ropi jangan lupa kurang dari sama dengan 32 minggu. Nah, itu ya, jadi ada batasan-batasan tertentu ya. Dengan jumlah total penerima distribusi telur adalah 600 ya. Kurang lebih 600 orang untuk sekabupaten Sumedang. Sementara di kita wilayahnya Kota Kaler ya, kemudian Talun ya, dan Desa Rancamulia 21 orang. Ya, 21 orang dengan sasaran tiap desa maupun ya, kelurahan untuk ya. kelurahan kurang lebih kelurahan Kota Kaler nih kurang lebih 13 orang. Sementara ini untuk Talun 1 orang dan untuk Desa Rancamulia 7 orang. Oke ya. Dan data ini sebenarnya bisa berubah loh Kang. Oke. Karena kita di bulan depan nanti kita akan melihat adakah ibu hamil kurang mampu yang baru. Iya. Dan baru itu bisa ditambahkan. Siap, luar biasa sekali ya. Kemudian tadi peran kita mulai dari ABGK ya, kalau saya advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan, dan kita kemitraan ya, kita pun kemitraan dengan BUMDes ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan dengan adanya gercep nih, gerak cepat ya dari pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan bismillah sabuyunan ya, mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantai mengenai terutama status gizi berkaitan dengan stunting ya. Mudah-mudahan terjadi penurunan stunting ya. Mungkin itu sahabat si keren semua yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan ini kita tutup saja dengan bacaan Alhamdulillah. Si keren